Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan komunikasi bab 6 dan menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi bab 7. Saya Madania Mawarni. Saya Veriska Belia. Saya Gina Nazira. Saya Safa Tasya. Ya, next. Ya, negosiasi adalah bentuk komunikasi interpersonal. Proses-proses komunikasi baik verbal dan nonverbal merupakan hal penting untuk mencapai tujuan negosiasi dan untuk menyelesaikan konflik. Pada bab ini kita akan membahas proses di mana negosiator mengkomunikasikan kepentingan, posisi, dan tujuan mereka dan pada gilirannya dapat membuat pihak-pihak dan negosiasi dapat dipahami secara keseluruhan. Next. Model awal dan yang berpengaruh dan dikembangkan Shannon dan Weaver 1948 mengonsep komunikasi sebagai kegiatan yang muncul antara dua orang pengirim dan penerima. Ya, distorsi dalam komunikasi itu termasuk dalam komunikator individu baik pengirim dan penerima berada pada titik tertentu dalam pertukaran. Pesan merupakan bentuk simbolis di mana informasi dikomunikasikan. Pengodaan adalah proses di mana pesan dimasukkan ke dalam bentuk simbolis. Saluran atau channel dan media adalah alat di mana informasi dikirim dan diterima melaluinya. Penerimaan, reception, merupakan proses pemahaman menerima pesan dalam bentuk verbal, nonverbal, atau simbolis mereka, dan memecahkan ke dalam bentuk pesan yang dimengerti oleh penerimanya. Interpretasi merupakan proses memastikan arti dan pentingnya pesan yang dipecahkan untuk situasi yang sedang berlangsung. Apa saja yang dikomunikasikan dalam negosiasi? Tawaran baik dan motif. Informasi mengenai alternatif, bagaimana kegiatan berbagi informasi dengan pihak lain. Yang ketiga, informasi mengenai hasil efek dari berbagai jenis informasi yang berbeda. Yang keempat, akun sosial. Dan yang kelima, komunikasi mengenai proses seberapa baik negosiasi itu sendiri. Apakah negosiator bersifat konsisten atau adaptif? Negosiator yang negosiator lebih cenderung untuk berkonsisten terhadap strategi mereka dibandingkan dengan memvariasikan pendekatan mereka. Bahwa negosiator yang efektif mampu menyesuaikan strategi mereka. Namun sementara hal ini mungkin merupakan saran yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa ketika tiba pada pola komunikasi, negosiator lebih cenderung untuk konsisten terhadap strategi mereka dibandingkan dengan memvariasikan pendekatan mereka. Apakah hal-hal yang disebutkan di awal negosiasi berguna? Sebenarnya komunikasi selama 5 menit pertama memiliki pengaruh besar terhadap kesepakatan yang dinegosiasikan yang akhirnya dicapai kedua belah pihak. Apakah lebih banyak informasi selalu lebih baik? Menerima terlalu banyak informasi selama negosiasi dapat saja merugikan negosiator. Hal ini kadang disebut efek informasi adalah kelemahan. Kemudian saya akan melanjutkannya. Di sini saya akan membahas bagaimana orang-orang berkomunikasi dalam negosiasi. Di sini terdapat 3 aspek yang berhubungan dengan bagaimana orang-orang berkomunikasi dalam negosiasi. Yang pertama itu ada karakteristik bahasa. Gibbons menyatakan bahwa negosiasi mempresentasikan pertukaran informasi melalui bahasa yang mengordinasikan dan mengelola makna. Dalam negosiasi, bahasa operasi terbagi menjadi dalam 2 level, yaitu level logika untuk proposal atau penawaran dan level pragmatis
semantik atau sintaksis dan gaya. Penggunaan idiom dan perkataan sehari-hari oleh negosiator seringkali menjadi problematik, terutama dalam lintas budaya. Karena orang-orang pada umumnya tidak menyadari potensi terjadi komunikasi dengan seseorang dengan latar kebudayaan yang berbeda. Yang kedua yaitu penggunaan komunikasi nonverbal. Beberapa tindakan nonverbal yang disebut dengan attending behavior merupakan hal yang sangat penting dalam berhubungan dengan orang lain dalam interaksi yang terkoordinasi seperti negosiasi. Di sini ada 3 poin penting yang dibahas di attending behavior. Yang pertama ada membuat kontak mata. Pada umumnya, kontak mata merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan mendengarkan bahwa kalian tuh menganggap mereka itu penting. Meskipun demikian, kita tidak boleh mempertahankan kontak mata secara terus-menerus pada orang lain. Jika tidak, kita akan dituduh memandangi orang tersebut yang biasanya mengarah pada kecurigaan, bukannya kepercayaan. Berikutnya, poin berikutnya, menyesuaikan posisi tubuh. Untuk memastikan bahwa Anda memperhatikan lawan bicara Anda, tegakkan tubuh Anda bersandar sedikit ke depan dan hadapi lawan bicara Anda secara langsung. Jika Anda menerima dan menyetujui lawan bicara, perlu diperhatikan untuk tidak menunjukkan sikap tidak hormat melalui sikap tubuh dengan bungkuk, berbalik, atau mengangkat kaki ke atas meja. Kemudian, mendukung atau menolak apa yang dibicarakan orang lain secara nonverbal. Seseorang dapat mengindikasikan perhatian dan minatnya terhadap apa yang dibicarakan orang lain melalui berbagai perilaku sederhana. Anggukan kepala, isyarat tangan yang sederhana untuk melanjutkan, atau bisikan "ha-ah", semuanya untuk mengindikasikan pemahaman dalam memberitahu lawan bicara untuk melanjutkan, bahwa Anda mendengarkan. Sama halnya, kerutan dahi, pandangan marah, gelengan kepala, atau berpura-pura sakit akan mengisyaratkan penolakan terhadap pesan lawan bicara. Yang ketiga itu ada pemilihan saluran komunikasi. Thompson dan Nadler mengidentifikasikan 4 bias spesifik yang dapat menghambat keberhasilan negosiasi online. Yang pertama itu ada temporal synchrony bias, merupakan kecenderungan negosiator untuk bertingkah seolah-olah mereka berada dalam situasi yang sinkron, padahal sebetulnya tidak. Yang kedua ada Burn-Bright bias, merupakan kecenderungan individu untuk menerapkan perilaku yang beresiko selama negosiasi email akan mereka gunakan selama pertemuan tatap muka. Yang ketiga ada Squeaky wheel bias, merupakan kecenderungan yang dilakukan negosiator melalui email untuk menggunakan gaya emosional negatif untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada sinister attribution bias, merupakan kasus berlebihan kesalahan atribusi dasar. Next, selanjutnya. Next slide. Kemudian saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan komunikasi dalam negosiasi. Di sini ada 3 penjelasan, ada 3 teknik utama. Yang pertama itu ada penggunaan pertanyaan. Nirenberg menekankan bahwa pertanyaan merupakan elemen penting dalam negosiasi untuk memperoleh informasi. Nirenberg menyatakan bahwa pertanyaan dapat dibagi ke dalam 2 kategori dasar, pertanyaan yang dikelola dan pertanyaan yang tidak dikelola secara jelas. Pertanyaan yang dikelola menyebabkan perhatian atau menyiapkan pemikiran pihak lain untuk pertanyaan selanjutnya, mendapatkan informasi, dan menghasilkan pemikiran. Pertanyaan yang tidak dikelola menyebabkan kesulitan memberikan informasi dan membawa diskusi tersebut ke dalam kesimpulan yang salah. Kebanyakan pertanyaan yang tidak dikelola cenderung menghasilkan kemarahan dan sikap defensif dari pihak lain. Kemudian yang kedua ada mendengarkan. Mendengarkan ini terbagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu mendengarkan pasif. Mendengarkan pasif ini melibatkan menerima pesan saat tidak ada umpan balik bagi pengirim pesan mengenai keakuratan atau kelengkapan penerimaan. Kadang-kadang mendengarkan pasif hanya cukup bagi komunikan untuk mengirim pesan.
Yang kedua ada pengakuan, sedikit lebih aktif dibandingkan mendengarkan pasif. Saat mengakui, penerima sesekali menganggukkan kepalanya, mempertahankan kontak mata, atau menyisipkan respon seperti saya mengerti, benarkah, tentu, lanjutkan, dan semacamnya. Yang ketiga ada mendengarkan aktif. Ketika penerima pesan secara aktif mendengarkan, mereka menyatakan kembali atau memfrasakan pesan pengirim dalam bahasa mereka sendiri. Yang poin berikutnya adalah pembalikan peran. Pembalikan peran merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman yang tepat dan apresiasi terhadap posisi pihak lain dalam negosiasi. Hal ini dapat menjadi sangat berguna selama tahap persiapan negosiasi atau selama terjadi desakan saat proses tidak berjalan lancar. Meskipun demikian, meningkatkan pemahaman tidak selamanya mengarah pada resolusi konflik, terutama saat komunikasi yang tepat mengungkapkan ketidaksesuaian yang mendasar dalam posisi semua pihak. Next, selanjutnya. Saya akan menjelaskan pertimbangan komunikasi khusus pada penutupan negosiasi. Karena negosiasi bergerak menuju perjanjian yang hampir dicapai, negosiator harus memenuhi dua aspek kunci, komunikasi dan negosiasi secara berkesinambungan. Yang pertama itu ada menghindari kesalahan-kesalahan fatal. Belajar atau gagal untuk belajar dari umpan balik merupakan elemen kunci keempat dalam proses pengambilan keputusan. Belajar dari umpan balik sebagian besar merupakan masalah komunikasi yang melibatkan tetap berada di jalur yang diharapkan akan terjadi secara sistematis mempertahankan diri dari harapan yang menguntungkan diri sendiri dan memastikan bahwa Anda meninjau pelajaran yang diberikan dari umpan balik saat nanti terjadi hal yang sama. Yang kedua itu mencapai penutupan. Menurut Karas, terdapat beberapa poin penting yang harus diketahui. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu mengetahui kapan untuk tutup mulut. Yang kedua, memperhatikan masalah-masalah di menit terakhir. Yang ketiga, menurunkan perjanjian tersebut ke dalam bentuk tertulis. Lalu selanjutnya bab 7, menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi. Semua negosiator menginginkan kekuatan, kemampuan di mana mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menekan pihak lain, memujuk pihak lain untuk melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain, lalu membuat pihak lain menyerah atau mengubah pemikiran pihak lain. Lalu, mengapa kekuatan penting bagi negosiator? Karena pada hakikatnya, para negosiator itu memerlukan kekuatan atau power untuk menjadikannya memiliki keunggulan atau kelebihan. Dibandingkan dengan pihak lain, keuntungan dari kepemilikan power ini dimaksudkan untuk mendapatkan bagian-bagian dari keinginan dari hasil negosiasi. Lalu, menggali kekuatan bernegosiasi biasanya muncul dari satu atau dua persepsi. Yang pertama itu menggali kekuatan untuk menutup kerugian atau mengimbangi keuntungan lainnya. Lalu yang kedua, mendapatkan atau memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri dalam negosiasi berikutnya. Lalu apa itu kekuatan? Kekuatan itu menurut von Clausewitz, power yaitu power menyangkut kemampuan yang melekat dalam diri seseorang, organisasi atau lembaga, ataupun negara untuk memainkan pengaruh kepada pihak lain, sehingga pihak tersebut akan mengikuti atau menuruti kemampuan dari pihak yang memengaruhi. Lalu, sumber kekuatan atau bagaimana orang menggunakan kekuatan. Yang pertama itu, kekuatan berbasis pengalaman. Berasal dari keunikan informasi lebih dalam mengenai sebuah objek. Lalu, kekuatan berbasis hadiah, berasal dari kemampuan memberikan hadiah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Lalu, selanjutnya kekuatan berbasis pemaksaan, bersumber dari kemampuan menghukum pihak lain
untuk tidak melakukan apa yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya, kekuatan berbasis keabsahan. Ini bersumber dari memegang kekuasaan dalam sebuah kantor atau semacam lembaga formal dan menggunakan kekuasaan yang berkaitan dengan kantor tersebut. Contohnya, seorang wakil presiden atau direktur. Lalu, poin terakhir, kekuatan berbasis penunjukan. Berasal dari tanggapan atau rasa kagum terhadap satu perintah karena alasan kelakuan personal, integritas, gaya interpersonal, dan sebagainya. Lalu, selanjutnya sumber kekuatan informasi. Dalam konteks negosiasi, kekuatan informasi dapat dianggap sebagai sumber paling umum dari kekuatan, berupa kemampuan untuk menyerap dan membangun informasi yang kemudian dapat dipergunakan dalam mendukung posisi, argumen-argumen yang ingin disampaikan, serta hasil yang ingin dicapai. Kekuasaan berbasis perbedaan personal dan individual. Yang pertama, orientasi personal adalah setiap individu memiliki orientasi psikologi yang berbeda terhadap situasi sosialnya. Sifat personal yang mungkin akan mempengaruhi cara setiap individu menggunakan kekuatannya. Yang kedua, orientasi kognitif Burrell dan Morgan 1979 menyatakan bahwa setiap perbedaan individu dalam bingkai ideologi dari referensi satu cara untuk mempresentasikan oriental kognitif berpusat pada pendekatan mereka terhadap kekuatan. Dalam bingkai ideologi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, bentuk kesatuan ditandai dengan kepercayaan bahwa masyarakat terintegrasi secara keseluruhan dan bahwa minat setiap individu dan kelompok merupakan sebuah kesatuan, seperti kekuasaan yang dapat diajukan secara besar-besaran. Yang kedua, bentuk yang radikal ditandai oleh kepercayaan bahwa masyarakat berada dalam perselisihan sosial, politik dan ketertarikan kelompok yang berkesinambungan dan kelaan tersebut melekat serta tidak seimbang secara struktural. Sebuah pandangan umum terhadap kepribadian dan kebudayaan Marxis. Yang ketiga, bentuk pluralis ditandai dengan kepercayaan bahwa kekuatan didistribusikan secara relatif sama di seluruh kelompok yang berbeda. Orientasi motivasional. Orientasi kedua fokus pada perbedaan motivasi individu di mana akar perbedaan lebih terletak pada kebutuhan dan elemen-elemen energi dari kepribadian dibanding pada ideologi. Lalu ada watak dan kemampuan. Beberapa penulis seperti G. Pfeffer 1992 dan Frost 1987 telah menyarankan sebuah orientasi terhadap kekuatan secara besar-besaran yang dilatar belakangi watak individual untuk bersikap kerjasama atau bersaing. Yang selanjutnya, orientasi moral. Coleman 1997 mencatat bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara ide implisit seseorang mengenai egalitarianisme, sebuah kepercayaan yang mendalam tentang persamaan derajat dan kekuasaan bagi semua pihak, serta pemikiran untuk membagi kekuasaan dengan pihak yang memiliki kekuasaan rendah. Selanjutnya, kekuatan berdasarkan posisi dalam organisasi. Penulis telah membahas 2 sumber kekuatan berdasarkan posisi dalam organisasi. Yang pertama, kekuatan sah yang dilatar belakangi oleh pangkat, pekerja, dan tanggung jawab dalam sebuah level. Deskripsi pekerjaan di antara sebuah hierarki organisasi. Yang kedua, kekuatan berdasar pada sumber kendali atau uang, pinjaman, dan sebagainya yang berkenaan dengan posisi tersebut. Kekuatan berdasarkan hubungan, saling ketergantungan, tujuan bagaimana partai memandang tujuan mereka, dan berapa banyak pencapaian tujuan mereka tergantung pada perilaku pihak lain.
memiliki dampak yang kuat tentang bagaimana pihak lain kemungkinan akan menggunakan kekuatan secara konstruktif. Yang kedua, kekuatan rujukan. Kekuatan rujukan berasal dari penghormatan atau kekaguman salah satu perintah, karena atribut seperti kepribadian, integritas, gaya interpersonal, dan sejenisnya. Yang ketiga, jaringan ketiga, jenis kekuatan relasional juga berasal dari posisi struktur organisasi, tetapi belum tentu struktur hierarkis. Dalam hal ini, kekuasaan berasal dari golongan manapun melalui posisi tertentu dalam struktur, atau biasanya informasi dan sumber daya seperti uang. Orang yang menduduki posisi tertentu mungkin tidak memiliki kantor atau gelar formal, pengaruhnya berasal dari kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola apa yang mengalir pada posisi tersebut. Kekuatan berdasarkan hubungan ada saling ketergantungan tujuan, kekuatan rujukan, jaringan, kekuatan ikatan, dan struktur jaringan. Beberapa aspek struktur jaringan yang menentukan kekuasaan dalam peran meliputi sentralitas, kritikalitas, dan relevansi, fleksibilitas, visibilitas, dan keanggotaan dalam koalisasi. Sumber kontekstual dari kekuatan. Yang pertama ada batna. Ketersediaan batna menawarkan kepada seorang negosiator kekuatan yang signifikan karena mereka memiliki pilihan di antara menerima atau menolak tawaran pihak lain. Yang kedua, budaya. Budaya menentukan sistem makna. Bagi lingkungan sosial, budaya merupakan sebuah sistem dari asumsi dasar, norma-norma, atau nilai-nilai individu yang berlaku dalam kelompok atau organisasi tentang bagaimana berinteraksi dengan pihak lain, bekerja bersama, mengadakan kesepakatan dengan pihak luar, dan memajukan organisasi. Yang ketiga, agen, konstituen, dan audiens eksternal. Kebanyakan negosiasi yang dijelaskan dalam buku ini berlangsung satu lawan satu, hanya Anda dan negosiator lain. Namun, negosiasi menjadi jauh lebih rumit saat negosiator mewakili pandangan orang lain. Misalnya, bertindak sebagai agen yang mewakili organisasi mereka atau diwakili oleh orang lain. Dan saat terdapat banyak pihak media umum atau audiens hadir untuk mengamati, mengkritik, dan mengevaluasi negosiasi. Berurusan dengan pihak lain yang memiliki kekuatan lebih besar. Watkins 2002 dan yang lainnya secara spesifik menamai masalah tersebut sebagai menari dengan gajah, atau mengajukan persetujuan dengan lawan yang lebih besar dari Anda, dan menyoroti cara-cara yang dapat dilakukan pihak yang berkekuatan rendah dalam menghadapi pemain besar dalam perjanjian bisnis dan kemitraan. Berikut adalah beberapa saran tersebut. Yang pertama, jangan pernah melakukan perjanjian ambil atau tidak sama sekali. Yang kedua, buat pihak lain lebih kecil. Yang ketiga, buat diri Anda lebih besar. Keempat, bangun momentum dengan melakukan penawaran dalam sekuen, lalu gunakan kekuatan kompetisi untuk mengungkit kekuasaan, desak diri Anda sendiri, informasi yang baik selalu merupakan sumber kekuasaan, ajukan banyak pertanyaan untuk mendapatkan lebih banyak informasi, lakukan apa yang Anda dapat untuk mengendalikan proses tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.